setelah kalian menjalani UTS, kita kembali lagi bertemu dengan saya tentunya untuk mata kuliah Cross Cultural Management dan kita sudah akan memasuki pertemuan yang ke-9 ya. Dan di pertemuan yang ke-9 ini kita akan belajar eh, mengenai keragaman budaya dalam organisasi. Nah, seperti yang terlihat di gambar begitu ya. Jadi keragaman budaya dalam organisasi itu bisa berarti banyak, bukan hanya berarti tentang eh, perbedaan warna kulit ya, perbedaan kewarganegaraan, kemudian juga kalau kalian lihat di sana selain warna kulit, ras ya, kemudian ya mungkin yang tidak nampak mungkin adalah kepercayaan yang mereka anut, sistem nilai yang mereka anut ya, dan bahkan kalau yang masih terlihat di permukaan kalian bisa melihat ada wanita yang mungkin termasuk disabilitas itu juga bekerja dalam satu organisasi. Nah, itu adalah berbagai macam keragaman yang bisa terjadi dan dengan keragaman kondisi tersebut ini juga pasti akan berimplikasi pada keragaman budaya yang dibawa oleh masing-masing individu tersebut ke dalam kelompok dan organisasi. Oke. Nah, sasaran pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengetahui ciri-ciri budaya manajemen yang dibutuhkan untuk perusahaan multinasional. Karena perusahaan multinasional tentu saja mereka akan memiliki berbagai macam latar belakang budaya. Ya, jadi bagaimana sih ciri-ciri budaya manajemen yang dibutuhkan untuk perusahaan multinasional? Kemudian nilai-nilai etika dalam konteks keragaman budaya, dan yang terakhir adalah keterampilan yang dibutuhkan atau kompetensi yang dibutuhkan oleh manajer ya dalam mengelola perbedaan budaya dalam lingkungan global. Nah, eh, dikatakan oleh Robert Allen, ya beliau adalah seorang penulis screenwriter di Amerika. Jadi dia mengatakan bahwa perbedaan budaya itu seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain ya, tetapi melainkan keragaman budaya itu membawa kekuatan yang kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Nah, demikian juga dengan visinya UVES. Kalau kalian ingat ya bahwa visinya UVES itu adalah terwujudnya dunia satu keluarga. Jadi walaupun terdapat banyak sekali perbedaan yang ada di dunia, termasuk salah satunya ini ya, perbedaan budaya, tapi segala macam perbedaan itu bukan bertujuan untuk memisahkan kita dan membeda-bedakan kita dari satu sama yang lain, tetapi dengan keragaman yang ada itu bisa memberikan dan membawakan kekuatan yang luar biasa, di mana kekuatan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Begitu. Nah, seharusnya Robert Allen ini apa ya bisa menjadi pengajar di UVES begitu ya. Ini akan cocok. Hmm, Oke, budaya manajemen seperti apa sih ya yang ya ditemukan pada perusahaan multinasional? Nah, menurut Terry itu membedakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah budaya manajemen yang dominan yang merupakan salinan dari negara asal perusahaan multinasional. Misalnya manajemen di Amerika, ya manajemen di Amerika di perusahaan multinasional yang ada di Amerika. Jadi manajemennya tetap menggunakan manajemen dominan dari negara Amerika tersebut ya, walaupun perusahaannya itu sudah multinasional tapi manajemennya tetap menggunakan manajemennya orang Amerika. Yang kedua adalah budaya manajemen yang transnasional dominan, di mana yang diciptakan oleh pendiri perusahaan induk dengan menggunakan nilai-nilai spesifik yang didefinisikan dengan jelas dan budaya yang ada di semua perusahaan operasional multinasional. Nah, jadi ini lebih moderat ya, artinya oke, dia masih dominan ya, dominan sesuai dengan pendiri perusahaan induk ya, dan itu spesifik didefinisikan dengan jelas, namun dia juga budaya meleburkan dengan budaya yang ada pada perusahaan di mana perusahaan multinasional itu beroperasi. Dan yang ketiga itu adalah budaya manajemen minimum. Nah, mungkin ini lebih ke laissez-faire di mana mereka meninggalkan ruang yang cukup besar ya untuk budaya nasional di tempat lain dia beroperasi dalam semua dengan berbagai macam keragaman yang dimilikinya. Oke. Okay? Dan dalam ketiga kasus tersebut, yang penting itu adalah perusahaan multinasional harus menjalankan 2 peran. Yang pertama adalah peran integrasi dan yang kedua adalah peran adaptasi. Nah, hal ini misalnya untuk peran yang integrasi itu tidak hanya harus memastikan bahwa perusahaan itu membentuk kelompok yang tetap
ya yang terintegrasi, dan dengan demikian itu dapat berlanjut sebagai perusahaan multinasional. Jadi kalau misalnya tidak terintegrasi, ya tentu saja akan menjadi sulit ya kalau mereka tidak menjalankan peran integrasi ini. Kalau misalnya perusahaan induk tidak terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan dia di negara lain, nah ini juga akan menjadi masalah. Yang kedua adalah perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka walaupun mengintegrasikan nilai-nilai yang dari perusahaan induk misalnya ya ke sebuah negara, namun dia juga harus memastikan bahwa mereka menghormati kelompok, klien, dan juga karyawan nasional yang berbeda dengan membuat adaptasi yang dibutuhkan ya untuk hal-hal tersebut begitu. Misalnya di Amerika mungkin terkenalnya ya tidak mungkin di sana tidak mayoritas Muslim dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya perusahaan ini multinasional, global dan sudah didirikan pabriknya mungkin di Indonesia dan lain sebagainya, mungkin kalau perusahaan induk di situ tidak ada ruang sholat, mungkin di perusahaan yang ada di Indonesia mau gak mau mungkin dia harus bangun musola atau minimal ada ruang sholat misalnya. Ya itu contohnya sebagai bagian dari adaptasi. Oke, kemudian kita bisa melihat gitu ya bahwa budaya manajemen tentang perbedaan atau keragaman budaya ini menjadi sangat penting. Mengapa penting? Karena globalisasi saat ini telah menjadi kenyataan dan masih akan terus berkembang dengan kecepatannya yang tinggi, ya. Dan semakin tinggi globalisasi yang terjadi, maka akan terjadi juga peningkatan peningkatan keragaman budaya di perusahaan domestik ataupun internasional, di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda itu mereka akan sering bekerja sama. Ya, ini adalah efek dari globalisasi. Jadi, efek dari globalisasi pasti terjadinya peningkatan keragaman budaya. Nah, dan Bartlett itu mengatakan bahwa manajemen puncak ya berarti ya antara direkturnya lah ataupun pemilik sahamnya lah, atau apa ya, itu perlu ya untuk memikirkan dan membawakan nilai tambah bagi perusahaan transnasional dengan cara yang sama yang dilakukan oleh para eksekutif yang beroperasi pada semua tingkat organisasi. Jadi jangan hanya para manajer-manajernya berusaha begitu ya untuk eh, membangun sebuah manajemen yang dibutuhkan dalam perusahaan multinasional dengan keragaman budaya yang beraneka ragam begitu, tetapi pemangku jabatan yang paling atas itu tetap tidak mendukung hal tersebut. Nah, kalau memang itu terjadi biasanya akan sulit gitu ya. Tentu juga menyulitkan manajer-manajer bawahnya itu untuk melakukan aktivitasnya, apalagi kalau timnya itu sangat beragam. Nah, nilai-nilai etika dalam konteks keragaman budaya. Jadi, ketika bekerja dengan tenaga kerja yang beragam secara budaya, maka manajer itu perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang terkait yang melekat dalam budaya yang terlibat di dalamnya. Jadi, terutama yang berkaitan dengan masalah etika. Nah, jadi nilai-nilai etika itu dapat membantu manajer internasional itu eh, ketika mereka memutuskan penerapan praktik bisnis tertentu. Nah, praktik bisnis sih salah satunya misalnya kalau kita di SDM begitu ya. Jadi eh, etikanya seperti apa begitu. Contoh, setiap negara saja memiliki kondisi peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan yang berbeda-beda. Ya, eh, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor begitu untuk apa? Apakah itu mendukung ataupun menghambat investasi dari luar negeri. Jadi misalnya kalau di Indonesia ada undang-undang ketenagakerjaan eh, yang ditetapkan, maka perusahaan-perusahaan luar negeri yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia mau nggak mau undang-undang ketenagakerjaan itu mereka harus menjalankannya dengan saklek begitu. Kalau enggak gimana ya? Kalau enggak mungkin mereka tidak akan mendapatkan izin untuk mendirikannya di Indonesia. Eh, dan ini akan menjadi keputusan-keputusan bagi para manajer-manajer internasional itu untuk penerapan-penerapan praktek-praktek bisnisnya ya. Kalau tadi yang saya contohkan ya tentang SDM. Misalnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada izin kepada mereka yang ingin menjalankan ibadah, entah itu naik haji dan lain sebagainya. Nah, ini juga dari manajer internasional ketika mereka membuka bisnisnya di Indonesia mau gak mau ya mereka juga perlu untuk mengikuti etika tersebut, mengikuti undang-undang tersebut begitu. Um, Jackson itu juga berpendapat bahwa apa yang perlu dilakukan manajer itu tidak hanya
berfokus pada perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi mereka juga perlu berusaha menemukan mengapa etika budaya itu mungkin berbeda dari budaya mereka sendiri. Jadi ketika mereka adalah manajer internasional, ketika mereka datang dan memimpin perusahaan globalnya, maka dia hanya bukan sekedar mencari apa sih perbedaannya begitu ya. Tapi dia juga harus tahu perbedaan ini terjadi, lalu perbedaan ini sebenarnya eh, berbeda dari budaya mereka yang seperti apa, lalu apa yang harus mereka adaptasikan dan lain sebagainya. Sehingga bisa muncul ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh manajer internasional ya. Jadi di situ ada pilihan apa yang tersedia bagi individu dan organisasi, kemudian nilai-nilai apa yang mempengaruhi dan mengatur pilihan-pilihan tersebut, aturan apa yang perlu diikuti, bagaimana aturan-aturan tersebut mengontrol tingkat dan sifat dari pilihan dalam masyarakat atau organisasi. Lalu apa hubungan kekuasaan antara pemangku kepentingan yang berbeda, kemudian apa yang terdapat tujuan, apakah terdapat tujuan yang berbeda yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang berbeda, ya. Nah, jadi Jackson juga mengemukakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu perlu diinvestigasi dalam 3 bidang yang cukup luas. Yang pertama itu adalah konteks, ya. Konteks itu misalnya praktik pemerintahan. Jadi dari pemerintahan tertentu ketika mereka melakukan ekspansi bisnis itu praktik pemerintahannya bagaimana, tata kelola, struktur organisasinya yang harusnya itu bagaimana, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan masyarakatnya bagaimana. Itu adalah bagian dari konteks. Ya, kemudian bidang yang lain adalah konten atau isi. Ini termasuk nilai-nilai budaya nasionalnya bagaimana, organisasi dan tingkat homogenitas yang terlibat itu seperti apa, homogenitas itu kesamaan, ya, serta konflik nilai pekerjaan rumah individu dengan kelompok itu seperti apa. Nah, sehingga dari mereka memahami konteks dan konten itu nanti akan menuju kepada konduk, yaitu perilaku yang akan terjadi. Misalnya, bagaimana interaksi internasionalnya, bagaimana interaksi antar organisasinya, dan interaksi antara pribadinya. Yaitu akan tercermin dari perilaku-perilaku tersebut. Oke. Dan apa sih keterampilan yang dibutuhkan ya manajer dalam mengelola keragaman budaya dalam lingkungan global? Jadi pertama kita mungkin perlu tahu dulu apa itu keragaman. Nah, menurut Gomez Mejia dan kawan-kawan itu melihat bahwa eh, keragaman itu sebagai karakteristik manusia yang memungkinkan terjadinya perbedaan antar manusia yang satu dengan yang lain. Ya, keragaman itu artinya berbeda, beraneka ragam begitu. Nah, eh, di satu sisi itu adalah karakteristik individu yang mungkin sifatnya keterlemparan, eh, sulit diubah, mungkin juga tidak bisa diubah gitu ya. Itu contohnya misalnya ras, usia, jenis kelamin ya, di mana individu tidak memiliki atau memiliki kontrol yang sangat sedikit ya. Jenis kelamin ya, berganti kelamin bisa begitu, tapi kan kontrolnya sangat sedikit dan kecenderungannya orang itu kan tidak mau begitu ya. Kemudian usia mau gak mau kan harus terus bertambah. Nah, kemudian ras, kita dilahirkan sebagai ras apa kan kita nggak bisa memilih gitu. Nah, yang kedua itu adalah karakteristik yang dapat dilakukan individu selama hidupnya. Ya, contohnya itu seperti latar belakang pekerjaannya. Dia bisa memilih pekerjaan A, B, C, D yang membangun track recordnya. Kemudian situasi geografis, dia ingin pindah dari pulau ini bekerja di pulau itu silakan. Lalu tingkat pendidikannya. Ya, ini juga adalah karakteristik yang dilakukan individu selama hidupnya. Itu yang bisa menyebabkan keragaman. Ya. Kemudian bagaimana para manajer dalam organisasi transnasional memandang keragaman budaya. Nah, jadi Adler itu menunjukkan bahwa keragaman itu bisa menjadi sumber masalah, namun juga bisa menjadi keuntungan begitu. Masalah yang disebabkan oleh keragaman budaya itu berkaitan dengan masalah komunikasi dan integrasi, penyatuan, ya. Jadi terutama ketika organisasi itu mengharuskan karyawannya untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Misalnya karyawannya itu ya dari budaya yang berbeda begitu. Tetapi ketika mereka itu diharuskan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang sama, ini bukan sesuatu yang mudah. Walaupun itu akhirnya bisa terjadi, tapi ya butuh effort yang lebih. Kecuali kalau mereka berada dari kondisi yang homogen, ya dari budaya yang sama mungkin akan masih lebih mudah. Contoh nih, misalnya mengapa kampus Petra begitu ya, kampus Petra ketika mereka merekrut pegawainya entah itu pendidik ataupun tenaga kependidikan mereka dominan merekrut yang dari agama Kristen Protestan. Nah, kalian Katolik biasanya tidak begitu ingin direkrut.
Kemudian di Atmajaya Jakarta, kenapa lebih cenderung merekrut yang Katolik? Ya, nah seperti itu. Jadi ya karena ketika mereka sifatnya homogen, maka untuk meminimalisasi masalah begitu. Karena apa? Lebih mudah di drive ya, di drive ketika organisasi itu mengharuskan ya untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang sama yang diinginkan. Nah, keuntungan apa yang mungkin terjadi? Keuntungan yang bisa didapatkan dari keragaman budaya itu adalah sifatnya lebih fleksibel dan terbuka pada ide-ide baru. Karena dengan orang dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda, tentu mereka bisa memberikan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, dari sana mungkin bisa membawakan istilahnya itu ide-ide baru ya yang mungkin lebih inovatif dan lain sebagainya yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan organisasi ya. Oke, itu lalu apa sih kompetensi yang dibutuhkan manajer dalam mengelola perbedaan budaya dalam lingkungan global? Nah, di sini ada disebutkan bahwa yang pertama adalah kompetensi transkultural. Nah, kompetensi transkultural ini merupakan kompetensi dalam manajemen yang menyesuaikan diri dalam cara berkomunikasi, dalam cara bernegosiasi, dan mengarah pada konteks budaya negara yang bersangkutan. Jadi ini lebih kepada kemampuan manajemen dalam hal mengkomunikasikan dan bernegosiasi. Ya. Yang kedua adalah kompetensi hiperkultural. Nah, jadi kalau menurut siapa namanya? Menurut Trompenar ya, Trompenar dan William itu mengatakan bahwa kompetensi transkultural itu hanya menjadi subbagian dari kompetensi hiperkultural. Mengapa? Karena kompetensi transkultural itu dibagi oleh Trompenar dan Williams itu menjadi dua. Yang pertama adalah kompetensi lintas budaya, di mana kompetensi lintas budaya itu artinya kemampuan yang berfungsi sesuai dengan aturan lebih dari satu sistem budaya dan untuk merespon dengan cara yang peka dan sesuai budaya. Dan yang kedua adalah kompetensi antar budaya, yang mirip seperti yang saya sebutkan tadi tentang kompetensi transkultural, di mana kemampuan untuk mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan sukses dan efektif dengan orang-orang dari budaya lain dengan mengenali dan menghormati perbedaan serta sudut pandang masing-masing orang tersebut begitu. Nah, dan kompetensi hiperkultural itu sendiri itu melibatkan pertemuan tantangan di berbagai tingkatan ketika berinteraksi dengan banyak dan beragam pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, tantangan-tantangannya itu bisa aja misal seperti tantangan keragaman, misalnya memimpin orang lokal dengan global itu berbeda. Lalu tantangan etika ketika berurusan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang mencerminkan harapan dan nilai yang beragam. Dan yang ketiga itu adalah tantangan bisnis dalam masyarakat di mana manajer memperhitungkan dampak perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam. Ya, itu adalah tantangan-tantangan dalam menjalankan kompetensi hiperkultural. Dan yang terakhir adalah kompetensi intrakultural. Kompetensi intrakultural itu merupakan lanjutan dari kompetensi transkultural. Ya, di mana kompetensi intrakultural ini didefinisikan oleh Trompener dan Williams itu sebagai kemampuan untuk memanfaatkan keragaman budaya dan etnis itu dalam tim. Jadi sebenarnya keragaman dalam tim itu bisa dimanfaatkan sehingga itu bisa mendatangkan keuntungan ya seperti yang tadi itu ya, meminta ide-ide baru dari kondisi keragaman yang ada sehingga pendapat-pendapat yang ada yang tersortir, ide-ide yang dirangkum itu menjadi lebih kaya dan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Ya, nah itu adalah ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan manajer dalam mengelola perbedaan budaya pada lingkungan global. Oke, silakan kalian membuat postingan atau berpendapat dari forum diskusi yang saya create di e-learning dan ingat juga untuk menyelesaikan kuis yang ada di e-learning ya sesuai dengan jadwal perkuliahan kalian. Itu aja dari saya untuk pertemuan ke-9 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.